Baik, selamat pagi sekali lagi. Hari ini adalah kuliah perdana kita untuk mata kuliah Tektonik Indonesia. Ya. Tadi seperti saya sudah sampaikan sambil menunggu teman-teman yang lain hadir tadi, bahwa mulai tahun ini saya mengampu mata kuliah ini bersama dengan Pak Nukman. Ya. Jadi selama 1 semester ke depan kami berdua akan mengawal Anda, ya, mempelajari materi yang terkait tentang kondisi tektonik di negara kita. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, dari program studi geofisika, ya. Namun ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Jadi selain dari nama-nama yang tertera di Simaster, ya, juga ada beberapa peserta yang berasal dari universitas lain. Nanti di akhir sesi kuliah hari ini ya akan saya minta untuk berkenalan sejenak. Kemudian apa yang sebetulnya ingin disampaikan di dalam kuliah Tektonik Indonesia adalah pada akhirnya nanti diinginkan agar Anda semua itu bisa memahami kondisi tektonik negara kita ya, sebagai satu bekal dasar yang akan Anda perlukan ketika Anda ingin mempelajari dinamika Indonesia itu sendiri ya. Dinamika dalam artian yang berkaitan dengan geodinamikanya gitu ya. Kemudian selain itu juga sebagai seorang calon geofisikawan atau ahli kebumian ya, yang berkebangsaan Indonesia, tentunya sudah sangat wajar ya jika Anda harus memahami kondisi tektonik negara Anda sendiri. Ya. Kemudian setelah mengikuti kuliah ini ya nanti Anda harusnya dapat menjelaskan dengan baik dan benar ya seluk-beluk tektonik Indonesia beserta implikasinya. Nah, implikasinya ini yang nanti agak panjang ya. Kita akan lihat sama-sama. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau tadi yang di awal itu tujuan itu dia kualitatif sifatnya, namun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu sifatnya lebih kuantitatif. Jadi harus bisa diukur. Ya. Di mana yang pertama diharapkan Anda mengikuti kuliah ini dengan disiplin dan motivasi yang tinggi. Ya. Karena tanpa adanya dua sikap ini, disiplin dan motivasi yang tinggi, maka akan mustahil kita bisa mencapai tujuan yang tadi kita gariskan di awal. Kemudian selain itu, Anda juga harus dapat mengaplikasikan sains dasar, ya. Sains dasar yang sudah Anda peroleh di semester-semester sebelumnya. Yaitu ada matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Dan tentunya Anda juga sudah dapat pengantar geofisika dan semester ini mulai masuk ke metode-metode geofisika ya. Sehingga Anda harus bisa mengaitkan semua sains dasar dan pengetahuan geofisika secara umum itu dengan ilmu lainnya ya. Terutama dengan apa? Dengan geologi ya, geodesi, geokimia, geografi, kemudian juga prinsip-prinsip komputasi dan teknologi informasi dalam memahami persoalan tektonik yang lebih luas. Selain itu juga ya nanti Anda diharapkan bisa mengaplikasikan secara sederhana dulu ya beberapa pendekatan geologi dan geofisika ya dalam menginterpretasikan baik itu setting tektonik ya di setting tektonik saat ini maupun sejarah pembentukan kondisi tektonik hingga seperti sekarang ini. Lalu juga bisa menafsirkan implikasi dari kondisi tersebut ya terhadap potensi eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana, geomaritim dan juga geowisata. Jadi benar-benar tektonik Indonesia atau tektonik itu secara luas dia mempunyai implikasi yang luar biasa terhadap pengembangan keilmuan yang ada di daerah hilir. Gitu ya. Kemudian ini adalah materi mingguan. Ya.
materi mingguan, jadi kita akan membagi dalam 14 minggu, ya, ditambah 2 minggu ujian, itu jadi 16 minggu total. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya detailnya seperti apa, di sini sudah dituliskan. Lalu 4 pertemuan nanti insya Allah akan diberikan oleh Pak Nukman. Ya. Mengapa 4 pertemuan? Karena bagian-bagian yang sudah kita highlight untuk dijelaskan oleh Pak Nukman itu adalah yang beliau selama ini banyak pengalaman di situ. Jadi Anda benar-benar nanti akan belajar dari orang yang benar-benar mengerjakan sesuatu yang real di daerah tersebut. Saya pikir itu akan jadi sesuatu yang sangat baik ya, karena apa? Anda akan mendapatkan sesuatu yang state of the art. Gitu ya. Jadi benar-benar berdasarkan pengetahuan yang terkini akan daerah tersebut. Ya. Kemudian buku acuan kita sangat klasik ya. Ada buku yang ditulis oleh Warren B. Hamilton, itu cukup lama, cukup tua, tetapi masih sangat relevan ya, karena dia membahas pengetahuan tektonik dari Indonesia secara umum. Ya, ini bisa Anda download di internet, bisa lihat linknya. Kemudian ini juga bisa Anda baca sebagai buku acuan selanjutnya. Ini sebetulnya berbayar ya, tetapi Anda mahasiswa asli pasti Anda bisa menemukan dengan mudah ya buku ini di internet ya, downloadable di internet. Ya. Terus selain 2 buku yang saya anjurkan, tentunya Anda juga boleh ya, sangat diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk mengacu sumber-sumber lain ya yang berhubungan dengan topik yang sedang kita bahas di setiap minggunya ya. Sumber-sumber lain itu apa? Ya bisa berupa publikasi ilmiah yang ada di jurnal yang bermutu baik ya. Kemudian juga bisa mengacu pada laman milik beberapa institusi kebumian. Contohnya milik USGS, milik Badan Geologi, milik nanti kalau kita sudah bicara tentang seismotektonik, Anda mungkin ingin mengacu kepada laman milik IRIS gitu ya, dan sejenisnya itu sangat dianjurkan. Oke, jadi jangan hanya terbatas melihat pada buku yang dianjurkan oleh dosen di kelas. Kemudian sistem penilaian ya, kita tidak akan terlalu banyak memberi tugas, saya pikir ya. Hanya saja nanti yang justru ingin kita nilai itu adalah bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa Anda itu belajar secara aktif. Ya. Dengan cara apa? Kalau diberi kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Perkuliahan kita tidak akan berlangsung 100 menit setiap minggunya, tetapi dibatasi 60 sampai 75 menit saja. Tidak usah terlalu lama ya, tapi dalam waktu yang menurut kita cukup efektif dan efisien, dan kita pergunakan sebaik-baiknya waktu pertemuan sinkron tersebut. Ya. Nah, selebihnya nanti waktu yang dialokasikan ya untuk 2 SKS per minggunya itu bisa Anda gunakan untuk mengakses materi yang ada di Google Classroom maupun materi yang tadi saya anjurkan untuk Anda baca ya, referensi, kemudian presentasi pakar atau yang lain. Ya. Lalu ya seperti biasa tentu nanti ada UTS, ada UAS, dan juga ada tugas 1-2 kali. Gitu ya. Tapi yang jelas kita tidak akan terlalu banyak membebani tugas yang macam itu. Ya. Tapi lebih tugas hanya untuk mengecek apakah Anda memang benar-benar bisa mengikuti dengan baik perkuliahan ini atau tidak. Ya. Dan sekali lagi ya, sebaik-baiknya kurikulum itu dirancang, sejauh mana pencapaiannya itu tergantung pada motivasi dan keinginan peserta kuliah untuk mengikuti materi tersebut ya. Sehingga kembali lagi kalau ingin dapat nilai yang baik itu kembali kepada Anda ya. Saya dan
ada bapak dosen lain selalu bilang, kalau ikut kuliah ini harus semangat, kalau loyo dilarang ikut gitu kan. Kalau masih loyo olahraga dulu, nanti kalau udah semangat baru masuk lagi ke kelas. Oke, mungkin itu untuk pengantar. Pak Numan, apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke materi? Pak Numan, monggo. Sudah Bu, mungkin sudah lengkap apa yang dikatakan Bu Adi ya, saya tadi. Itu harus semangat lah. Kalau belum semangat push up dulu di kamar masing-masing. Iya, yang mau push up silahkan, push up sambil ngangkat galon juga boleh. Aman Bu, silakan lanjut Bu.